terjadi pertumpahan darah, sangat banyak terjadi pembantaian, sangat banyak terjadi pembunuhan dan peperangan. Salah satu sebab suksesnya dakwah adalah kedudukan harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, ciri pandai tokoh masyarakat yang besar dari gelar yang kecil tadi disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subuh yang keempat, Masjid Al-Muqaddis ada di Palestina, itu namanya Al-Baitul Muqaddas. Kalau pakai alif lam di pangkalnya Al-Baitul Muqaddas. Tapi kalau tak pakai alif lam, Baitul Maqdis. Ingat tuh, bisa diingat? Kalau pakai alif lam, Al-Baitul Muqaddas. Kalau tak pakai alif lam, Baitul Maqdis. Masjid Pasar Pupa ini tidak Muqaddas, tidak Maqdis. Masjid Al-Muqaddis. Muqaddis artinya orang yang mensucikan. Waktu Allah Ta'ala mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa kau ciptakan mereka hanya akan menumpahkan darah, berkelahi, berperang. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa kami mensucikan Allah. Jadi Al-Muqaddis artinya orang yang mensucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang selalu mensucikan Allah. Mensucikan Allah bagaimana caranya? Mengucapkan Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, Masjid Al-Muqaddis, masjid yang keempat, 23 September 2020. Hari ini masuk tanggal 4 atau 5 Safar 5 Safar 1442 bertepatan 23 September. Hadis yang ke-16, An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibu kita. Semua orang di masjid ini, semua orang di dunia ini mengaku Aisyah itu ibu kita. Allah menyuruh, wa azwajuhu ummahatukum, istri Nabi itu emak kamu. Kalau ada orang menghina emak kita, mengamuk atau tidak? Mengamuk. Jadi kalau ada orang menghina Aisyah, wajib mengamuk. Siapa itu orang menghina Aisyah? Syiah. Belum muncul lagi, nanti tak lama lagi muncul. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibu kita Aisyah, semoga Allah meridhai dia. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Man ahdasa, siapa yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina, dalam agama ini, dalam agama ini, ma laisa minhu, yang tak ada dalilnya dari Quran, dari sunnah, dari ijma', dari qiyas, fahuwa raddun, maka amal itu rad, amal itu mardud. Kalau amal itu diterima, makbul. Kalau amal itu tak diterima, mardud. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya disepakati secara bahasa. Muttafaqun alaihnya artinya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis yang paling tinggi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Namanya muttafaqun alaih. Yang di bawah itu ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Yang nomor 3 ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Nomor 4 tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Tapi syaratnya mengikut syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 4 level. Saya ulang sekali lagi. Yang paling tinggi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Namanya muttafaqun alaih. Nomor 2 ada dalam Sahih
Muslim. Disebutkan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Apa kata Imam Al-Hakim? Sahihun ala syartaihima. Sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, wala yukhrijahu, tapi tak disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jelas? Bilang aja jelas. Jadi kalau keluar tanya orang, berapa pembagian hadis paling tinggi? Ada apa? Dan disebutkan Ustaz Zaid. Cuma saking penuhnya aku tak begitu konsen kali. Rekamannya ada, susah-susah. Tinggal tonton di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat. Subscribe, comment, like, and share. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat, maka amalnya itu mardud, tak diterima. Siapa yang membuat-buat yang tak ada zaman Nabi, dibuatnya sekarang, maka amal itu mardud. Tadi yang kemari naik Honda, ada Honda di zaman Nabi. Kalau gitu Honda itu makbul atau mardud? Takut menjawab. Enggak, saya tidak menjebak. Man ahdasa fi amrina, maksud fi amrina ada dalam urusan agama. Honda itu urusan agama? Tidak. Suzuki, Kawasaki jangan komplain. Orang Pekanbaru apapun mereknya tetap. Dulu waktu saya masih ngajar di Usuludin, dibuat di situ di lapangan parkir dibuat Honda dilarang parkir. Dulu. Pesawat kan ada zaman Nabi. Kalau gitu pesawat itu makbul atau mardud? Man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina hadza, dalam urusan agama. Kalau bukan dalam urusan agama boleh atau boleh? Boleh. Pesawat itu urusan agama? Tidak. Sepeda motor itu urusan agama? Tidak. Mobil itu urusan agama? Jadi kalau ada orang mengatakan mobil itu bid'ah, pesawat itu bid'ah, Honda itu bid'ah, berarti dia bahasa lembutnya belum ngaji. Dia belum ngaji. Mobil itu bid'ah, motor itu bid'ah, pesawat itu bid'ah, karena tak ada zaman Nabi. Belum. Jangan marah, dia belum ngaji. Tapi kalau diulangnya juga lagi, bodoh. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat sesuatu yang tak ada zaman Nabi, fi amrina, dalam masalah urusan agama. Kalau bukan dalam masalah urusan agama, maka boleh. Tak apa. Tiba-tiba tadi ada yang berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Boleh betul boleh? Payah jawaban yang jawab. Allahumma hdina fi man hadait. Boleh betul boleh? Boleh betul boleh? Mana boleh? Man ahdasa, dia membuat-buat fi amrina, dalam masalah agamanya. Berdoa ini masalah agama atau bukan masalah agama? Masalah agama, dibuat-buat dalam masalah agama. Yang ada cara berdoa dalam hadis Nabi, pertama tapak tangan ke langit. Yang kedua, tapak tangan ke buku. Yang ketiga, tapak tangan membalik ketika doa tolak bala. Allahumma la ma'ana wala wal waba wal fahsya wal riba wal junud wal juzam was suyuf wal muhtalifat was syada'id wal mi'ad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma. Tak ada doa ini. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat di amrina, dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang tak ada dalilnya sama sekali. Nah, ini penting. Ada ikatan di sini. Bukan semua yang dibuat-buat itu bid'ah. Semua yang dibuat-buat, syarat pertama dalam masalah agama. Yang kedua, ma laisa minhu, tak ada dalilnya sama sekali. Fa huwa raddun, maka amal itu mardud. Di Masjid Al-Muqaddis, ibu-ibu masih ada sore baca Yasin. Ibu-ibu yang disimpan dalam akuarium.
Masih ada orang baca wirid Yasin sore Kamis, sore Jumat di Muqaddis? Masih ada? Membaca Yasin itu, misalnya ada orang mengatakan membaca Yasin itu hukumnya bid'ah, kata dia. Yang lagi kalian ikut di Masjid Al-Muqaddis itu, baca Yasin itu bid'ah tuh. Ini dalilnya. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina dalam urusan agama, ma laysa minhu fa huwa raddud, maka mardud. Membaca Yasin itu urusan agama atau bukan urusan agama? Urusan agama. Maksudnya urusan agama, ibadah. Ma laysa minhu, tak ada dalilnya. Membaca Yasin itu ada tak dalil? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Ada tak dalil? Ada. Selama ada dalilnya maka tak boleh dikatakan bid'ah. Sekarang orang enak aja membid'ahkan. Sekarang orang enak aja buat. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Bukan begitu bid'ah itu. Bid'ah itu ma laysa minhu. Kalau tak ada dalilnya baru bid'ah. Misalnya tadi habis tasyahud. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fid lima qaddamtu wa afartu wa asrartu wa a'lamtu wa asrartu wa ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada jamaah yang menambah doa. Allahumma hafaz Abdul Somad min corona wal majnun. Jagalah Abdul Somad dari penyakit corona dan tulang gilo. Yang ketawa dulu, ini ada pertanyaannya dulu. Sebelum salam dibacanya. Allahumma hafaz Abdul Somad min corona wal majnun. Boleh atau tak boleh? Ikhtilaf ulama. Dekat ini mengatakan boleh, yang itu mengatakan tak boleh. Yang mengatakan tak boleh, kenapa dia bilang tak boleh? Berdasarkan pangkal hadis man ahdatsa fi amrina, karena sudah membuat yang tak dibuat oleh Nabi. Yang mengatakan boleh, kenapa dia bilang boleh? Ma laysa minhu, karena ada dalilnya. Selama ada dalilnya maka tak boleh disalahkan. Apa dalilnya? Boleh menambah doa ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ada seorang makmum membaca. Apa kata dia? Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Jadi kita semua membaca Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi bil masyita min syai'in ba'd. Dia baca lain, dibuatnya sendiri. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Mendengar itu Nabi tanya selesai sholat, siapa yang baca doa yang tak kuajarkan tadi? Pandai dia buat doa ini. Siapa yang baca itu tadi? Kata sahabat, aku yang baca ke Rasulullah. Apa kata Nabi? Turun malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Maka kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meringkas buku ini dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ada kitab syarahnya, namanya Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Apa kata dia? Jawazu ihdatsi dzikri, boleh membuat bacaan zikir atau doa fi shalah, dalam salat, malam yukhalif bil ma'zur, selama tidak bertentangan dengan doa ma'zur. Doa ma'zur artinya doa ada dalam Quran atau ada dalam hadis. Contoh doa yang ada dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Contoh doa yang ada dalam hadis, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka doa itu hukumnya boleh, makbul. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, 40 tahun Imam Hambali berdoa. Apa kata dia? Allahumma ghfirli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Da'autu lis-Syafi'i fi salati 40 sana. Aku mendoakan Syafi'i dalam sembahyangku dalam salatku 40 tahun. Allahumma ghfirli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Saya ulang sekali lagi. Kalau ada orang menambahkan doa di ujung sebelum salam, Allahumma firli wali Ustaz Abdul Somad saja, yang lain tidak. Boleh atau tak boleh? Pangkalnya boleh, ujungnya tak boleh. Jelas? Sekarang saya kasih satu contoh lagi. Sebelum terbit matahari, dari mulai setelah subuh, dibacanya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim sampai terbit matahari. Jam berapa terbit matahari Pak Ustaz? Mudah tengok terbit matahari. Tengok maghrib jam berapa? Jam berapa maghrib? 18.13. Berarti jam 6.13 sudah terbit matahari, kita sholat sunat Isra. Saya cuma mau ngasih tahu jam 6.13 kita berhenti. 6.13 yang muat sholat sunat Isra, yang tak muat duduk aja dengarkan. 6.13 saya berhenti sekejap sholat sunat Isra. Habis itu baru menjawab pertanyaan. Habis itu baru kita bubar. Dan ada kabar gembira, kabarnya subuh ini ada sarapan bersama di warung masing-masing. Dari mulai habis sholat subuh, selesai sholat subuh dia tak balik ke rumah, duduk dari masjid, dibacanya Fatihah sampai jam 6.13. Boleh atau tak? Boleh. Mana dalilnya? Man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina, dalam agama ma laisa minhu, tak ada dalilnya sama sekali, fahuwa raddun makbul, mardud, tak diterima. Habis sholat subuh duduk dia di masjid, dibacanya Al-Fatihah sampai terbit matahari. Boleh atau tak boleh? Boleh. Mana dalilnya? Man sholat subha fi jama'atin, sampai sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'atain, sholat sunat dia 2 rakaat. Karena tahu keajri hajatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tapi kan itu disebutnya zikir Pak Ustaz. Baca Fatihah itu zikir atau tak zikir? Zikir lah itu bodoh. Zikir lah itu. Awal tak zikir Al-Fatihah itu. Baca Fatihah zikir, baca surat Al-Kahfi zikir, membaca Quran itu zikir, membaca selawat itu zikir, bahkan sholat itu pun zikir. Aqimis sholata li dzikri. Zikir, sholat, dalam sholat itu ada zikir. Kalau ada orang sholat tapi tak zikir, tak ingat dia kepada Allah, mana diterima sholatnya? Imam Ibnu Taimiyah habis sholat subuh sampai terbit matahari membaca Al-Fatihah tak berhenti. Baca dalam biografinya. Muridnya datang menemui Ibnu Taimiyah, aku mau menengok apa amalan Imam Ibnu Taimiyah. Dari mulai habis sholat subuh sampai terbit matahari, Ibnu Taimiyah tak berhenti membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Ada jamaah sebelum tidur malam dipetiknya tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah 1000 kali sebelum tidur malam. Boleh apa tak boleh? Apa boleh-boleh aja ini? Selama ada dalilnya. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah, zikran katsira, berzikirlah sebanyak-banyak zikir. Sebanyak-banyak, berzikir dia 1000. 1000 itu banyak apa sedikit? Banyak kalau dibandingkan 100. Kalau dibandingkan yang 100.000, sedikit. Cuman dia takut, dia kalau tak disebutkannya angkanya, takut dia tak istiqomah. Berzikir dia 1000. Oh tak boleh Pak Ustaz, berzikir 1000, 2000 tak boleh. Karena Abu Hurairah berzikir sebelum tidur malam, yusabbihu, bertasbih mengenai Allah, al-fa'uqdah, 2000 simpul tadi. Di simpulnya tadi 2000 simpul, 1000 simpul, sebelum tidur malam bertasbih dia subhanallah, 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 subhanallah. Kesimpulan hadis ini, hati-hati membid'ahkan orang. Selama ada dalilnya maka bukan bid'ah. Bisa kita teruskan? Anda yang mau menjawab tak bisa, kita terus
Orang yang ceramah saya, serang saya. Wa fi riwayatin li Muslimin, ada pula satu riwayat dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Yang tadi itu ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ustaz, kenapa kita baca tarikh? Kenapa kita enggak baca Sahih Bukhari aja? Sahih Bukhari itu isi 7.275 hadis. Buku ini isinya 903 hadis. Sedang ini aja pun tak tahu kapan selesai. Nanti kalau udah hatam ini baru kita baca Sahih Bukhari. Setuju? Tak takut Ustaz baca Sahih Bukhari. Apa lagi? Kita baca. Andai saya mati tak selesai, ini akan melanjutkan. Tak punya excuse. Mana amila, siapa yang melakukan amalan, suatu melakukan amalan, laisa alaihi amruna, yang tak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Ustaz katanya bid'ah hasanah, asal dibuat baik bid'ah hasanah, yang bid'ah dhalalah itu mana? Khawarij, Murji'ah, fitnah wal Quran, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Itulah yang disebut dengan bid'ah dhalalah, yang tak ada dibuat Nabi, yang tak ada diajarkan Nabi, yang tak ada dalil sama sekali. Bid'ah dhalalah namanya. Wali Abi Daud, ada pula dalam Sunan Abi Daud, man sana'a, siapa yang membuat-buat amran, sesuatu, perbuatan, ucapan, pemikiran, ada ghairi amrina, kalau tak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka perbuatan itu mardud. Kenapa disebutkan sampai 3? Bahwa hadis itu kadang berbeda-beda periwayatannya, berbeda-beda maknanya. Jadi kalau ada ustaz menyebutkan satu hadis berbeda dengan ustaz kita di pondok pesantren, jangan langsung disalahkan. Boleh jadi kita tak tahu riwayat itu atau tak pernah mendengar riwayat itu. Yang kita pelajari di pesantren Sahih Bukhari, rupanya diriwayatkannya di situ sudah di Sunan Abi Daud. Lalu langsung kita angkat tangan, Pak Ustaz, yang Ustaz baca tadi salah. Aku tak salah, kaji kau belum sampai ke situ. Kaji kau baru 1, pas mau naik ke 2 baru kau mati. Hadis ke-17. Wa anha, dari dia. Dia itu siapa? Aisyah. Jangan nanti waktu dibaca hadis ini, mana tahu sudah selesai adik-adik. Wa anha, darinya. Jamaah bertanya, nya itu siapa Pak Ustaz? Jangan kau tanya, banyak bertanya masuk neraka kau nanti. Nya itu yang pertama tadi lah. Pertama tadi kan kita kaji Aisyah. Darinya dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW Nabi berkata, Sittatun la'anashum wa la'anahum Allah. Ada 7 golongan manusia la'antuhum, kulaknat mereka, dan Allah pun melaknat mereka. Ada 7 golongan dilaknat Nabi Muhammad SAW, dilaknat Allah Ta'ala. Allah dan Rasul melaknatnya. Mudah-mudahan kita selamat dari yang 7 ini. Wa kullu nabiyyun mujabin, semua nabi-nabi yang kabul doa. Semua nabi-nabi itu kabul doa. Siapa itu yang dilaknat Allah? Yang pertama, az-zaidu fi kitabillahi azza wa jalla, menambah-nambah kitab suci. Menambah-nambah kitab suci. Ada orang menambah kitab suci? Ada. Kitab suci umat Nabi Musa namanya Taurat. Datang orang Yahudi ditambahnya sama Talmud. Apa namanya? Talmud. Orang Yahudi sekarang itu lebih mau berpegang kepada Talmud daripada Taurat. Taurat ditinggalkan, yang dipegang tambahannya Talmud namanya. Saya menerjemahkan sebagian kitab Talmud itu dulu. Ada buku Talmud judulnya, saya ikut menerjemahkan itu. Sejarah agama Yahudi saya juga menerjemahkan. Cari di internet sejarah agama Yahudi, penterjemah Abdul Somad. Lebih 40 buku saya terjemahkan. Kenapa banyak betul Pak Ustaz? Tak ada kerja saya waktu itu. Menerjemah buku juga. Tidak ceramah, tidak mengajar, tidak dosen, menerjemah buku juga saja. Asal siap saya jual, asal siap saya jual, asal siap saya jual. Sekarang
dicetak orang di Jakarta sebanyak-banyak, tapi saya tak dapat duit. Karena buku itu sudah jual naskah habis. Makanya kalian kalau ada nerjemah buku, jangan kalian jual naskah, rugi. Saya dulu tak tahu kalau saya akan jadi ustaz terkenal. Tahu mana saya jual. Nasib dia dulu. Yang pertama, menambah-nambah dalam kitab Allah. Siapa yang menambah-nambah, maka dia dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Quran itu disebutkan sholat subuh 2 rakaat. Ada? Tolong tunjukkan saya mana ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada sholat subuh namanya 2 rakaat. Rakaat keduanya pakai kunut, setengah berbunyi, setengah tak berbunyi. Ada? Tak ada. Kalau begitu semua yang ada di masjid ini dilaknat Allah karena menambah-nambah yang ada dalam Quran. Oh. Wow. Kita akan berhadapan sama orang macam ini. Videonya sudah di-share semalam. Ada contoh, tinggal pula HP. Ada videonya. Dia tak mau sholat. Diwawancarai sama TV Warner. Bapak kenapa gak mau sholat? Karena menambah-nambah yang ada dalam Quran. Dalam Quran gak ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Coba kalau berhadapan dia sama anak-anak muda Pekanbaru. Kita bilang menempeleng itu kalau kita ramai dia sendiri. Bisa menempeleng. Kalau dia ramai, kami kemarin dari Batam, jadi menginap di rumah di atas bukit, di tengah hutan. Jadi pas pagi itu kami mau sarapan, banyak monyet di teras. Jadi kata penjaganya, menghadapi monyet ini mesti kita lebih ramai dari dia. Kalau dia ramai, kita yang takut. Makanya sampai monyet-monyet ramai. Paham? Betul lah, udah tadi kata dia tampeleng tampar. Iya kalau kita lebih ramai. Kalau nanti dunia ini terbalik, lebih ramai yang tak sembahyang daripada yang sembahyang, lebih ramai monyet daripada manusia. Saya takut kalau saya diadukan nanti ke polisi, monyet-monyet sakit hati. Kami sebagai gerakan orang yang tak sembahyang sakit hati, maka kami laporkan Ustaz Somad. Sekarang ya bisa kita menang karena lebih banyak yang sembahyang daripada tak sembahyang. Kalau dunia nanti terbolak-balik, lebih banyak yang tak sembahyang daripada yang sembahyang. Di bawahnya Quran, kalian yang sholat itu hanya menambah-nambah saja. Di Quran tak ada, di hadis tak ada. Ati Allah wa ati'ur taat kepada Allah, Al-Quran. Penjelasan isi Al-Quran itu ada dalam sunnah Rasulullah. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dilakukan Rasul maka amalkanlah. Jadi yang kita lakukan ini adalah menurut tuntunan Quran dan sunnah. Di dalam Quran itu disebutkan secara global. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Alladzina yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Aqimis salata li dzikri, laksanakanlah salat. Penjelasan mana salatnya ada dalam sunnah. Dijelaskan lagi lebih detail mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnahnya dijelaskan oleh ulama. Ada pernah Nabi mengajarkan rukun salat 13? Ada? Mana ada? Dijelaskan secara sistematis oleh ulama. Makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Jangan sampai hadisnya sahih, pemahamannya bengkok. Banyak sekarang orang mengajar hadisnya sahih, otak dia tak sahih. Dua, yang dilaknat Allah itu siapa? Wal mukadzibu biqadarillah, orang yang mendustakan takdir. Karena umat Islam ini mundur gara-gara beriman kepada takdir, maka dengan ini rukun iman kita amandemen jadi 5. Antuk binabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak perlu dipercaya karena takdir hanya membuat umat Islam mundur. Siapa itu? Mu'tazilah, Qadariyah,
ahlul bid'ah ini. Sedangkan kita adalah beriman kepada 6 rukun iman, maka kita ini disebut dengan ahlus sunnah. Yang salah itu bukan takdirnya, yang salah itu orangnya, karena dia pasrah berserah kepada takdir. Abang tak cari makan bang, abang tak kerja bang, abang tak ke kantor bang. Kalau memang sudah rezeki kita takkan kemana. Rezeki itu lebih tahu di mana alamat kita daripada kita tahu di mana letak rezeki kita. Rezeki itu lebih bersemangat mencari kita daripada kita mencari rezeki kita. Betul tak cakap itu? Betul. Rezeki itu lebih tahu di mana Abdul Somad daripada Abdul Somad tahu di mana rezeki. Saya tak tahu di mana letak sarapan saya pagi. Entah di warung mana, entah di rumah mana, tak tahu. Tapi lontong sayur itu tahu di mana saya berada. Takkan mungkin dia salah alamat. Betul? Begitu jugalah malaikat maut takkan mungkin salah cabut nyawa. Takut betul. Sampai salah tahu untuk dikasih hand sanitizer. Saking takutnya. Mati juga. Matinya bukan kena COVID. Matinya kena klakson. Klakson orang dari belakang. Umat darah tinggi dia. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita tidak ikut protokol kesehatan, tetap pakai masker. Saya kemana-mana saya gantung kan masker. Tidur pun saya gantung. Nah, kalau kita mati, tuduh orang kita tak taat protokol kesehatan. Tiga, wal mutazallitu ala ummati. Orang yang berkuasa memimpin umatku, berkuasa dia, jadi kades dia, jadi RT dia, memimpin umat Muhammad SAW bil jabarut, tapi dengan jabar. Jibara, wali. Ada istilah wali nikah itu namanya wali jabar, wali majbur. Wali majbur itu 2, ayah sama atuk. Wali majbur itu begini. Ayah kalian yang gadis-gadis, ayah kalian pergi ke pasar Dupa. Sampai di pasar Dupa ditengoknya tukang ayam ganteng gitu. Dikasih tukang ayam itu pula ayam gratis ekor. Lalu dibilang di situ, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 2 ekor ayam tunai. Sah apa tak sah? Balik dia ke rumah dibilang sama anak gadisnya, anak gadisku, ya kau udah kunikahkan sama tukang ayam di pasar Dupa. Nikahnya sah atau tak sah? Itu namanya wali majbur. Kenapa? Karena dia bisa memaksa. Makanya ada aliran ahli bid'ah di dunia ini namanya Jabariyah. Karena kata dia hidup ini terpaksa oleh takdir. Bil jabarut, orang yang memimpin umatku tapi dengan memaksa. Ada orang sekarang jadi pemimpin karena memaksa. Ada. Pak RT, Pak RW, tolong pilih. Kalau tak pilih, tak turun dana. Bil jabarut. RT dipaksa karena kades mau naik. Tolong yang gubernur, bupati, presiden jangan tersinggung. Aku cerita kades di sini. RT tolong pilih ini. Kalau tidak, awas, tak turun dana kalian. Bil jabarut. Akan ada sekelompok manusia memimpin umatku nanti di akhir zaman, tapi dia dengan memaksa. Setelah dia berkuasa dengan memaksa, apa yang dia lakukan? Liyudhilla man a'azza Allah, menghinakan yang dimuliakan Allah, wa yu'izza man adzalla Allah, memuliakan yang dihinakan Allah. Yang dimuliakan Allah dihinakannya, yang dihina Allah dimuliakannya. Ada tak sama sekali? Ada. Saya ulang sekali lagi. Yang dihinakan Allah dimuliakannya, yang dimuliakan Allah dihinakan. Drama Korea, K-pop, itu kan dihinakan Allah kan? Agar saja prestasi. Penghafal Quran, anak-anak muda yang ganteng, good looking, dia bilang radikal.
tahun dia sudah meninggal, tapi ucapannya tetap eksis sampai hari ini. Banyak filosof-filosof itu cakapnya tak. Jangan kan filosof. Kita aja kadang bercakap hari ini, besok tak laku. Nabi SAW 14 abad bisa. Kalau waktu udah habis kasih tahu. Masjid-masjid lain tak ada kasih tahunya. Masjid Al-Muqaddas di sini orangnya suci-suci, bersih-bersih. 6.13 stop, kita sunat-sunat besok. Wal mustahillu hurmatullah, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dihalalkan Allah diharamkan. Semua yang diharamkan Allah dihalalkan. Sampai-sampai babi pun dihalalkan. Babi itu yang haram itu dagingnya aja. Kalau bulu babi tak apa-apa. Enak kali rotinya dari Ustaz. Crispy. Apa tak enak? Kuasnya bulu babi. Bahkan sampai ke kuas untuk memoleskan bedak itu kayak bulu babi. Bagaimana kita tahu cara membedakan itu kuas hijau dengan kuas bulu babi? Ambil sebatang 2 batang, bakar. Kalau tercium bau rambut berarti bulu babi. Lebih gurih, lebih lembut. Itulah. Hati-hati. Menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahillu min itrati ma haram Allah, menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makna itrati keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, maka kamu tak akan sesat selamanya. Dalam Sahih Muslim, kitab Allah wa itrati ahli baiti, kitab Allah dan keluarga. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidah Fatimah. Fatimah punya anak, nama anaknya Sayyidina Husain. Husain punya anak, nama anaknya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini, muhajir artinya hijrah. Hijrahlah dia ke Hadramaut, Tarim, Yaman. Sampai di sana beranak pinaklah dia. Salah satu nama anaknya itu adalah Abdurrahman As-Saqqaf. Saqqaf artinya atap. Kenapa disebut atap? Karena ilmunya, bangunannya yang paling tinggi apa? Atap. Jadi kalau ada orang ilmunya paling tinggi, Saqqaf, atap. Karena orang Indonesia payah menyebut Saqqaf. Siapa namanya? As-Sayyaf, As-Saqqaf. Anak-anak As-Saqqaf inilah keturunan dari As-Saqqaf ini ada Asy-Syihab, ada Al-Idrus, ada inilah keturunan As-Saqqaf. Lalu cabang-cabang yang lain ada Al-Haddad. Inilah keturunan Itrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Riau ini cinta tak kepada keturunan Rasulullah? Mana buktinya? Nanti Anda pergi ke Jakarta, ada Habib Rizik Syihab, ada Habib Bahar bin Sumait, ada Habib Ali Zainal Abidin. Di Yaman paling banyak Habib. Di Mesir Habib. Wakil Rektor Al-Azhar itu Habib, keturunan dari Al-Husain. Di Maroko Raja Maroko itu Habib. Jadi kalau ditanya orang, ada Habib di Pekanbaru? Siapa Habib Pekanbaru? Habib Taufik As-Segaf, Habib Muhammad bin Syihab. Ketahuan tak pernah ikut pengajian Habib. Ustaz Somad Habib, cuma Habib minum pesek. Habib itu diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Orang yang kita cinta itu disebut dengan Habib. Orang Mesir kalau dia manggil suaminya, ya Habibi, ya Habibi, artinya kekasih. Kawan kami ada orang Aceh, namanya Habibi. Jadi waktu kami naik bis, ada kawan manggil, Habibi, Habibi. Semua orang Mesir nengok. Habib artinya orang yang kita cinta. Mudah-mudahan dengan cinta kepada anak cucunya, maka disatukanlah kita kepada datuknya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi
Mana tahu nanti kalian kuliah ke Jakarta, kuliah ke Surabaya, ditanya sama orang Jawa, kalian dari mana? Dari Riau. Ada Habib di Riau. Sayang kalian sama cucu Rasulullah. Jawab, kami lebih sayang daripada kalian kepada cucu Rasulullah SAW. Kalian hanya ngasih tanah, kalian hanya ngasih kebun. Kami orang Riau, raja kami, Sultan Siak, anak gadisnya Tengku Embung, dinikahkannya dengan Habib Usman Shahabuddin. Maka itulah keturunan-keturunan raja-raja itu menjadi Habib. Al-Habib Sultan Syarif Qasim. Tapi saya kalau pergi ke kerajaan-kerajaan itu jumpa sama sultan-sultan. Pernah saya ceramah ke Langkat. Tahu Langkat? Langkat itu sebelum Aceh, Sumatera Utara, mau naik ke atas, itu kabupaten terakhirnya Kabupaten Langkat. Di situ ada kerajaan Melayu Langkat. Selesai saya ceramah khutbah di Masjid Tanjung Pura, pas sudah turun, di stop mobil. Stop. Kenapa saya bilang? Sultan Langkat mau jumpa Ustaz. Sultan. Pas jumpa Ustaz Abdul Somad, kami mau jumpa datuk-datuk engkau dulu. Hubungan baik dengan datuk-datuk kami. Ada Sultan. Tapi di Siak tak ada lagi Sultan. Sejak Sultan terakhir, Sultan Syarif Qasim II, dia tak punya anak. Habis. Tinggallah istana. Dan orang pun banyak tak tahu sejarah. Tak tahu dia hubungan itu dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah kau ke istana Siak? Pernah. Ada kau tengok nasabnya? Enggak, aku cuma mau tengok cermin awet muda aja. Apa tak awet muda? Bedak 3 inci. Watarikus sunnata, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Apakah orang di masjid subuh ini meninggalkan sunnah? Semua yang hadir di sini menghidupkan sunnah. Menghidupkan masjid, menghidupkan sunnah. Cuman kadang banyak orang terjebak pada sunnah ini. Dianggapnya sunnah itu yang fisik aja. Yang pernah ikuti pengajian Abu Somad, dia itu tidak menghidupkan sunnah. Dia tak berjenggot. Satu yang tak kuat, masa yang 99 mulai hilangkan. Tipis sekali pergaulan dia. Jadi jangan i'dilu wa aqrabu littaqwa. Adil lah. Bersikap adilnya gara-gara satu tak dibuat orang. Gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Satu yang tak dibuat orang. Kalau kita salahkan. Oleh sebab itu maka kita mesti adil. Sunnah itu tidak hanya sifat zahir. Tapi bukan saya menyalahkan yang pakai jenggot. Bersorban sunnah, pakai jubah sunnah. Kalau Habib-Habib itu dari ujung rambut ke ujung kaki sunnah. Di atas pakai sorban, berjenggot, pakai celak. Ismin, Nabi pakai celak. Ternyata setelah diteliti, pakai celak itu obat untuk menyegarkan mata. Pakai cincin di kelingking, Nabi pakai cincin di kelingking, pakai tongkat. Jadi kalau nampak antum ada ustaz belum tua kali, masih muda 30-40 dia pakai tongkat. Dan Nabi itu pakai tongkat. Semua Nabi-Nabi itu pakai tongkat. Cuman paling hebat tongkat Nabi Musa, dipukulkannya 12 mata air memancar. Ustaz sekarang pakai tongkat, keran air mati. Watariku sunnata. Jadi kita semuanya di Pekanbaru ini melaksanakan sunnah, meramaikan masjid sunnah, ikut pengajian sunnah, hormat kepada ulama sunnah. Maka kita di sunnah. Hadis akhrajahu Tabrani. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Wa sahhahu Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Imam Tabrani mengatakan, Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Kalau sudah ulama mengatakan sahih, ikut saja, manut wae. Saya tidak percaya dengan Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim kau tak percaya, tapi pilot pesawat kau percaya? Ada orang zaman sekarang. Imam Hakim dia tak percaya, Imam Tirmidzi dia tak percaya, Imam Ibnu Hibban dia tak percaya, tapi pilot pesawat dia percaya. Mana contohnya? Buktinya kalau dia naik pesawat tak pernah diceknya pilot itu mana rem tangan, handbrake-nya, ini giginya matic apa manual. Sama ulama tak percaya, kalau pilot pesawat percaya, rupanya pilot itu sakau.
Banyak kan pilot yang dites ternyata positif. Oknum, tidak semua pilot. Paham yang saya cakapkan ini? Maksudnya percaya kepada ulama yang memandai-mandai. Tak percaya sama saya tak apa-apa, karena saya tak pernah bicara menurut pendapat saya. Saya bicara menurut ulama. Belum pernah saya berfatwa menurut saya. Saya sadar saya bukan ahli fatwa. Walaupun kalau mau saya cetak kartu nama ini lebih panjang dari amplop ini. Tapi saya tak mau. Hadis 18 dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Inni akhafu ala ummati min salasin." Yang aku khawatirkan terjadi menimpa umatku ini ada 3. Yang pertama, min zallati alimin, orang berilmu terpeleset. Orang berilmu silap. Orang berilmu salah. Kalau ada satu orang penumpang salah dia, satu orang penumpang bis salah dia, yang salah berapa orang? Siapa pakai blender dia? Kalau ada satu penumpang bis salah dia, silap dia, yang salah berapa orang? 1. Tapi kalau supir busway salah, berapa yang ikut salah? Tengok penumpangnya dulu. Itulah bahayanya kalau seorang berilmu salah. Makanya saya selalu mengatakan, menurut buku yang pernah saya baca begini. Tapi kalau kalian mau lagi, tanyalah Dr. Muhammad Saleh. Dia itu 13 tahun di Madinah dan dia jurusan fikih. Ada itu saya jawabkan. Tak pernah saya mengatakan ini menurut saya, yang lain daripada saya itu upil-upil aja itu. Oleh sebab itu maka menurut buku yang pernah saya baca, menurut guru-guru saya dulu, jangan sampai kita mengaku kita lah yang paling ulamanya. Menurut ulama, maksudnya menurut ulama itu dia, yang lain daripada dia itu tak ulama. Zallati alim. Jangan sampai kita salah. Yang kedua, wa min hawa muttaba'in, mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau dibeturutkan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu politik, nafsu mau terkenal, nafsu mau dipuji-puji orang. Ada orang nafsu makannya tak pada tempat, nafsu berbini pun tak kuat, tapi nafsu politik kuat. 50 tahun jadi kades tak turun, gigi habis turun dah, dia tak juga mau turun. Nafsu politik. Ada pula orang nafsu politiknya dah pada kuat. Bapak mau jadi RT, saya udah dunia ini tak ada. Tapi ingin dipuji-puji orang. Kalau dipuji ustaz lain mengamuk. Aduh, ustaz ini bukan baru. Siapa namanya? Ustaz Somad. Kata orang dia itu hebat. Mana pula hebat dia? Hebat aku lagi. Nah, jadi hawa nafsu orang ini macam-macam. Hawa mutlak, jangan turutkan hawa nafsu. Bagaimana caranya biar supaya tak ikut hawa nafsu ni Pak Ustaz? Sering-sering ke liang lahat. Asal ditengok liang lahat tu insyaAllah hilang nafsu. Nafsu makan pun. Asal dah agak jauh sikit dari liang lahat tu baru muncul dia. Maka sering-sering menengok liang lahat. Balik dari sini pergi ke liang lahat. Bapak yang ibu tu suka shopping ke mall, bawa ke liang lahat. Kalau perlu sehari 3 kali cuma makan obat. Asal dia minta uang belanja, bawa ke liang. Wa min hukmin jairin, dari hukum yang curang, hukum yang jahat. Datanglah orang menjumpai Nabi Muhammad SAW mau menawar, ya Rasulullah, ini ada pencuri, namanya Fatimah, nama ayahnya Aswad. Apa arti Aswad? Hitam. Jadi Fatimah bintil Aswad, Fatimah anak Pak Hitam. Mohon maaf Pak Hitam dan muslim. Pak Hitam ini kepala suku. Kalau dipotong tangan anaknya maju satu suku. Masa anak pejabat dihukum? Jadi mau dimintakan di lobi ke Nabi supaya dikasih dispensasi. Merah wajah Nabi, marah. Inna ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu dihancurkan, dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihi musyarif taraku.
Kalau yang mencuri itu orang mulia, pejabat, anak orang kaya, dibiarkan. Wa idza saraqa fihi mudha'in. Tapi kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, aqamu alaihi al-had, ditegakkan hukum. Hukum yang jahat. Ada tak ini sekarang? Saya tak ada jawab. Kalian yang bilang ada. Akhrajahul Bazzar, disebutkan oleh Imam Al-Bazzar, nama kitabnya Musnad Al-Bazzar. Imam Tabrani kitab besarnya Al-Mu'jam Al-Kabir, ada namanya Al-Mu'jam Al-Awsat, ada namanya Al-Mu'jam As-Saghir. Guru Imam Tabrani itu dihitung-hitung 3.500 orang. Coba untuk hitung guru TK, MDA, PAUD sampai kuliah, ada 3.500 orang. Makanya jangan ngaji cuma sama satu ustaz saja. Ngaji sama Ustaz Saidul Amin, ngaji sama ustaz-ustaz lain, supaya jangan fanatik. Ngaji sama ustaz Yayasan Tabung Wakaf, supaya kita jangan fanatik buta hanya kepada satu ustaz saja. Ustaz cuma satu, Ustaz Abu Somad. Selain itu bukan ustaz. Gilo. Gelok atuh. Hadis ke-19. Sampai ke berapa nih Pak? Sampai 20. Habis itu kita sholat isya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, la yaqbalu Allahu li sahibi bid'atin shawman. Orang yang melakukan bid'ah dhalalah, puasanya tak diterima, wala salatan, salatnya tak diterima, wala hajjan, hajinya tak diterima, wala umratan, umrahnya tak diterima, wala jihadan, jihadnya tak diterima, wala sarfan wala adlan, perbuatan dia meninggalkan dosa, sarfan namanya, perbuatan dia mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, adlan namanya, wala sarfan wala adlan, tak diterima. Yakhruju minal Islam, keluar dia dari Islam, kama yakhruju sya'ru minal ajir, sebagaimana keluarnya rambut dari tepung. Pernah nengok tepung? Pernah nengok rambut? Menengok rambut dalam tepung? Bilang aja pernah. Tepung ada rambut. Kalau udah jadi pepatah Melayu, macam menarik rambut dari tepung. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah dhalalah, maka dia keluar dari Islam macam keluarnya rambut dari tepung. Apa maksud keluar rambut dari tepung? Mudah, ringan. Coba tarik rambut dari tepung, ringan kan? Coba tarik duri ikan dari ayam. Coba tarik anak panah dari perut, masuk anak panah atau mata kail pancing, kan payah. Tapi kalau rambut dari tepung, begitulah mudahnya orang keluar dari Islam gara-gara melakukan bid'ah dhalalah. Kalau ada orang berdoa meminta ke pokok kayu, bid'ah dhalalah. Kok kenapa minta ke pokok kayu? Saya sebenarnya mintanya sama Allah. Cuman Allah itu sudah menurunkan sesuatu ke pokok kayu ini. Apa pula? Saya minta kepada penjaga pokok kayu ini. Ada jin Islam di sini Pak Ustaz. Sudah lama dia di sini. Sudah mengurus KTP seumur hidup dia di sini. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Hadis Ibnu Majah. Nama kitabnya Sunan Ibnu Majah. Hadis yang terakhir ke-20 dari Kasir Ibnu Abdullah bin Amr bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal bin Harith, bukan yang muazin. Yang muazin itu Bilal bin Rabah. Yauman, suatu hari, "I'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal." Kata si Bilal, "Ma'alam ya Rasulullah." Ketahuilah yang wahai Bilal. Apa yang perlu ku ketahui wahai Rasulullah? Kata Bilal. Kata Nabi, "I'lam." Ketahuilah wahai Bilal, "Anna man ahya sunnatan min sunnati." Siapa yang menghidupi satu saja sunnah dari sunnahku, umitat ba'di kana lahu minal ajri mithlu man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'an. Siapa yang menghidupkan satu sunnah saja dari sunnahku, maka sesudah itu dia mati, sunnahku itu sudah hilang, tak ada lagi sunnah itu, tapi dihidupkannya. Sesudah aku mati, karena lagu minal ajri, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang itu walau sedikit pun. Ada satu sunnah yang sudah ditinggalkan orang, umitan min ba'di, dihidupkannya balik sunnah itu,
maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Sunnah pakai jubah, pakai sorban hampir punah di India. Karena sorban orang Islam kalah dengan sorban orang Sikh, dengan sorban orang India. Ada sorban bid'ah, ada sorban sunnah. Datanglah ulama namanya Syekh Zakaria Kandahlawi, kemudian Maulana Ilyas. Kemudian mereka hidupkan lagi sunnah. Sunnah pakai sorban, sunnah pakai jubah, sunnah berjenggot, yang sudah mulai musnah, mati. Dihidupkannya lagi. Man ahya sunnatan min sunnati. Siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, umitat min ba'di. Sunnah itu sudah mati setelah aku meninggal. Karena lahu minal ajri, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Dan orang itu pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Bisa atau tak bisa? Bapak punya 100, saya ambil 1. Punya bapak tetap 100 atau berkurang? Berkurang. Tapi kata Nabi tak berkurang sedikit pun. Dulu susah menjelaskannya, zaman sekarang mudah. Ada satu mahasiswa punya ceramah Abdul Somad 100. Datang kawannya mengkopi, di kopinya, di pasnya. Yang 100 tetap 100 atau berkurang? Paham kan? Yang gaptek ngangun itu. 6:13? Ya. Sikit lagi. 3 baris lagi. Wa man ibtada'a bid'atan dhalalatan. Ini dia istilah bid'ah dhalalah. Jadi tidak semua. Siapa yang melakukan bid'ah dhalalah la yarda Allah, tidak diridhai Allah wa Rasuluh dan Rasulullah SAW. Kana alaihi mithlu atham, maka dia dapat dosanya min amali man amila biha, orang yang melakukannya, la yanqusu dzalika min auzarin nasi syai'an. Jadi kalau ada orang di Pekanbaru ini buat satu bid'ah dhalalah, diikuti oleh orang Pekanbaru 1.300.000, penduduk Pekanbaru ini 1.200.000, maka dia dapat dosanya sampai hari kiamat. Namanya dosa MLM, multi level marketing, mengalir terus. Makanya jangan buat bid'ah dhalalah. Tapi kalau bid'ah hasanah, maka insya Allah dapat pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Yang Rajahu Ibnu Majah, hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Apa status hadis ini? Wa qala haditsun hasan. Hadisnya hadis hasan. Subuh kemarin di masjid Hijratus Sabirin yang mengawal pakai baju hitam. Di Masjid Al-Muqaddis ini, hang jebat, hang tua, hang lekir, semua hang-hang keluar subuh. Hang-hang yang tak semai subuh baik. Bangga kita jadi orang Melayu, betul? Hang masker juga. Kita pertemuan berikutnya dari di Masjid Tamar. Baitul Muktamar Rombai, Simpang 4. Jangan terus pula itu ke Simpang Bingung itu. Dari Simpang Bingung itu untuk mendapatkan simpang yang mendapat hidayah jauh lagi. 7 jam baru dapat simpang. Namanya simpang benar. Bukan gitu. Dari Simpang Bingung ke Simpang Benar itu jauh. Oleh sebab itu Simpang 4 belok kiri ada Masjid Baitul Muktamar. Survei memang dari hari ini. Pengajiannya belum depan. Insya Allah kita ada 12 pertemuan sampai Desember 2020. Kalau hidup 2021 kita lanjutkan. Andai kita hidup dilanjutkan Ustaz Ahmad. Soal sunat Isra Quran. Yang bisa, yang tak bisa duduk aja. Nanti habis tanya jawab saya akan jawab pertanyaan 5, 7, 10 pertanyaan. Nanti habis itu baru kita bubar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.